pertanyaan yang pertama dari murid-muridnya setelah mendengar nubuatan tentang hancurnya bait suci. Kapankah hal itu akan terjadi? Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kali ini kita akan baca firman Tuhan dari Markus 13 ayat 14-23. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperangi dan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudaraku, mendudukkan pembacaan kita pada posisi yang tepat. Kita harus mengerti bahwa sekalipun pasal 13 ini berisi nubuatan tentang zaman akhir, tapi pasal 13 ini tidaklah menyangkut tanda-tanda yang memberikan indikasi tentang waktu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi saudara, lebih pada kewaspadaan untuk tidak disesatkan oleh orang-orang yang merasa mengetahui dan memiliki waktu dan tanda. Pada pembacaan kita ayat 14 tadi, kita melihat bahwa Markus merubah fokus dari ayat yang ke-7, apabila kamu mendengar, dan di ayat 14, apabila kamu melihat. Ini berarti kejadian yang terjadi di depan mata. Ya, saudara, bagaimanapun pandangan kita mengenai ayat-ayat ini, kelihatannya Markus sedang menunjukkan bahwa Yesus menjawab pertanyaan yang pertama dari murid-muridnya setelah mendengar nubuatan tentang hancurnya bait suci. Kapankah hal itu akan terjadi? Pertanyaan yang menunjuk pada keterangan waktu. Tentu saudara masih ingat di dalam pembahasan sebelumnya bahwa murid-murid Yesus itu menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah kapan waktunya terjadi? Maksudnya kapan bait suci itu akan runtuh? Jelas sekali bahwa apa yang Yesus katakan kepada mereka pada ayatnya yang ke-14 ini menunjuk pada waktu tersebut. Nah, memang kata yang dipakai di ayat yang ke-14 di situ berkata bahwa jikalau kamu melihat, kata itu ya, ayat 14 bicarakan perkataan ini, apabila kamu melihat. Terjemahan bahasa Inggrisnya when you see. Ya, ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang sepatutnya, yang tidak sepatutnya. Saudara kemudian paham bahwa ini tentu mengambil nubuatan dari atau apa yang dikatakan oleh Daniel. Dan nubuatan itu sudah digenapi ketika Antiochus Epiphanes datang ke Yerusalem, kemudian dia menajiskan bait suci dengan mempersembahkan babi di altar yang ada di bait suci itu. Itu kenajisan betul itu. Abomination bagi bangsa Israel. Tapi Yesus sekali lagi menunjuk
bahwa peristiwa yang sama akan terjadi dengan bakal runtuhnya bait suci itu. Sebab kemudian ini tentu Yesus sedang menubuatkan tentang datangnya Jenderal Titus, menajiskan bait suci, bahkan menghancurkan seluruh bait suci dan seluruh Yerusalem, tidak dibiarkan satu batu pun ada terletak di atas batu yang lain. Nah, Tuhan memberi peringatan di sini. Yesus memberi peringatan. Dia berkata bahwa kalau kamu melihat pembinasa keji itu berdiri. Nah, bagaimanapun juga tafsiran yang paling tepat pembinasa keji ini berhubungan dengan atau diartikan sebagai Jenderal Titus itu yang akan datang kurang lebih sekitar 30 tahun setelah Yesus mengatakannya. Di sini kemudian kita mengetahui bahwa Yesus memberitahu pada saat itu, kalau kamu lihat dia datang, dia berkata begini, ini waktu yang urgent, segeralah melarikan diri. Itu berarti kepada semua orang Israel, tinggalkan kotamu, lebih baik selamatkan dirimu. Sebab itu adalah penghancuran total. Sampai dia mengatakan bahwa kalau kamu ada di atas peranginan, jangan lagi kembali turun untuk mengambil sesuatu dari rumahmu. Kalau ada di ladang, janganlah kembali ke rumah untuk mengambil pakaian. Pokoknya segeralah berjalan. Sebab dia juga beritahu bahwa celakalah ibu-ibu dan itu orang-orang yang lagi mengandung. Karena itu akan terhalang dalam pelarian mereka. Sebab dia memberitahukan akan ada, itu kata yang dipakai itu, akan ada penganiayaan. Itu ya, itu dibilang akan terjadi siksaan yang besar. Sampai Yesus berkata, berdoalah supaya itu jangan terjadi pada musim dingin. Karena itu lebih susah lagi. Bayangkan, Yesus masih tetap memperhatikan orang-orang yang akan sulit untuk menyelamatkan dirinya. Tapi semuanya ini adalah apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang keruntuhan bait suci yang dia sebutkan sebelumnya. Saudara, sekali lagi di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, di mana Tuhan Yesus memperingatkan soal Mesias palsu atau orang-orang yang datang memakai nama Yesus dan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, di mana orang percaya harus berhati-hati. Saudara, sikap hati-hati kita ini harus didasarkan pada perkataan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu saja kita mengerti bahwa dalam konteks ini, Yesus sekali lagi mengingatkan bahwa kalau hal ini terjadi, jadi ini jelas konteksnya sudah berbeda dari apa yang disebutkan sebelumnya sampai pada ayat yang ke-20. Sebab ini Yesus sekali lagi mengingatkan bahwa ke depan setelah semuanya ini terjadi, akan datang orang yang akan mengaku bahwa dia Mesias, akan banyak yang datang lagi. Sekali lagi, Yesus berkata bahwa keruntuhan bait suci terjadi. Itu pasti. Dan dia sudah nubuatkan terjadi. Dan itu sudah terjadi dalam sejarah pada waktu itu. Tapi ini juga nubuatan Yesus ini bukan hanya sekedar terjawab secara historis. Tapi dia juga akan terjawab secara nubuatan sampai pada masa kita. Tahukah sekarang ini di Israel bangunan bait suci sedang akan dibangun. Dan dari situ kemungkinan besar Antikristus akan muncul sesuai dengan nubuatan yang dikatakan pada tempat ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan di kitab 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Tetapi kata kuncinya ada di sini. Kalau dia datang, dia akan seperti Mesias yang menjadi juru selamat. Dia seperti orang yang akan membuat perdamaian di dunia ini. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus waspada. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Waspadalah. Karena Yesus berkata, aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Saudaraku, jangan lupa untuk kita terus mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Supaya dengan demikian kita terus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.